Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Syafiq Saturrahman dengan NIM 220404500029. Kelas 1W, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan profesi kependidikan. Ya, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu strategi pengembangan profesi kependidikan. Pengertian guru profesional. Sebelum mengetahui maksud dari guru profesional, maka langkah baiknya terlebih dahulu mengetahui apa arti kata guru dan profesi. Kata guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya mengajar, sedangkan arti profesional adalah bersangkutan dengan profesi atau memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan. Kalau digabungkan, maka pengertian guru profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian dan melaksanakan tugas mengajar. Cara mengembangkan guru sebagai suatu profesi. Guru adalah elemen penting dalam pendidikan yang sukses. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang guru, ia harus memenuhi syarat yang harus dimiliki seorang guru. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen diatur kemudian dan dalam pengaturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, mengatur bahwa ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Yang keempat, kompetensi sosial. Apa yang diperlukan untuk mengembangkan profesional guru? Program pengembangan profesional guru. Untuk itu, guru yang cerdas harus tahu bagaimana meningkatkan profesionalisme guru. Cara meningkatkan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan berbagai upaya peningkatan profesionalisme. Guru dididik oleh banyak pihak seperti lembaga tempat guru pintar mengajar dan orang pintar itu sendiri. Berikut ini adalah 6 cara untuk meningkatkan profesionalisme guru. Yang pertama, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, aktif kegiatan KGG, kelompok kerja guru dan komunitas guru. Yang ketiga, pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran. Yang keempat, suka membaca buku. Yang kelima, observation and evaluation. Yang keenam, membuat karya tulis. Ya, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu rasional tantangan profesionalitas. Tantangan bagi profesionalitas guru di era milenial. Tantangan pertama adalah globalisasi menyebabkan kompetensi tenaga kerja antar negara. Globalisasi dalam ranah ekonomi ini merupakan suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional berbagai bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Globalisasi juga merupakan proses kebudayaan yang ditandai dengan adanya kecenderungan wilayah-wilayah di dunia, baik geografi maupun fisik, menjadi seragam saat format sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang kedua adalah kedudukan akan generasi yang unggul dan moderat. Dalam pendidikan agama Islam, pendidikan karakter sangat dibutuhkan oleh peserta didik karena dipahami sebagai wadah atau proses untuk pribadi yang baik, unggul, dan berkualitas. Tantangan yang ketiga adalah besarnya jumlah penduduk usia muda yang menuntut pola pengajaran yang baru. Guru harus melakukan sejumlah hal agar pola pembelajaran sesuai dengan generasi milenial. Sebagai contoh, pembelajaran harus relevan, spesifik, ringkas, serta cepat sesuai dengan karakteristik generasi milenial. Pilihan ini menjadi sebuah keharusan tak ditinggalkan oleh generasi yang tengah pengajarannya. Ya, langsung saja ke materi yang berikutnya, yaitu etika profesi kependidikan. Bentuk-bentuk etika profesi kependidikan. Yang pertama, etika secara umum. Memiliki sikap jujur,
optimis, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, demokratis, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan iptek. Mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studi dengan baik, mampu menciptakan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif, mampu bertanggung jawab serta moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan iptek. Yang kedua, etika secara khusus, berpakaian rapi, bersih, sopan, serasi sesuai dengan konteks keperluan. Etika profesi kependidikan, yaitu memiliki kepribadian yang tangguh, yang bercirikan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, memiliki wawasan pendidikan, psikologi, budaya, serta pendidikan lingkungan, mampu melaksanakan praktik bimbingan dan konseling secara profesional, mampu memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut bimbingan dan konseling. Ya, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk mencapai pemahaman diri dan arah diri, terutama untuk membuat penyesuaian maksimal terhadap sekolah, rumah tangga, dan masyarakat umum. Bimbingan di sini berarti bahwa bimbingan itu merupakan bantuan khusus diberikan kepada siswa yang bermasalah agar mereka dapat memahami, mengerti kesulitan dan mampu mengatasinya sebagai dapat tercapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan keadaan lingkungan sekolah serta keluarga dan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan adalah suatu bantuan untuk pertolongan yang diberikan oleh seorang yang memiliki kemauan kepada setiap individu untuk mengembangkan dirinya dalam mencapai kebahagiaan. Konseling dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi. Untuk mencapai kesejahteraan hidupnya melalui konseling, individu akhirnya dapat memecahkan masalah dengan kemampuannya sendiri. Tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan pelayanan bimbingan dan konseling secara umum yaitu berupa membantu konseli dapat pertama merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang. 2. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. 3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. 4. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Lanjutkan ke materi yang berikut, yaitu pendidikan non-formal. Pengertian pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai serta dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian, penyelenggaraan, dan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Tujuan pendidikan non-formal. Tinjauan dari faktor tujuan belajar atau pendidikan. Pendidikan non-formal bertanggung jawab menggapai dan memenuhi tujuan-tujuan yang sangat luas jenis, level, maupun cakupannya. Dalam kapasitas inilah muncul pendidikan non-formal yang bersifat multipurpose. Adapun tujuan pendidikan non-formal yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar, basic education, semacam pendidikan keaksaraan, pengetahuan alam, keterampilan vokasional, pengetahuan gizi dan kesehatan, sikap sosial berkeluarga dan hidup bermasyarakat, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, serta citra diri dan nilai hidup. Peran pendidikan luar sekolah. Masalah pendidikan dalam pendidikan sekolah menyebabkan pendidikan non-formal mengambil peran untuk membantu sekolah dan masyarakat dalam mengurangi masalah tersebut. Sujana mengemukakan peran pendidikan non-formal adalah sebagai pelengkap, penambah, dan pengganti dengan penjabaran berikut. A. Sebagai pelengkap pendidikan sekolah. B. Sebagai penambah pendidikan sekolah. C. Sebagai pengganti pendidikan sekolah.
Mungkin hanya itu materi yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Bila ada salah kata itu datangnya dari saya sendiri, bila ada sesuatu yang baik dari saya mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.